Selamat malam, Saudara. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya diperiksa sebagai saksi pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu yang diproses di Polda Metro Jaya. Ijazah SMA dan sarjananya pun diklaim sudah disita penyidik. Dengan babak baru pemeriksaan Jokowi ini, akankah polisi segera menetapkan tersangka pencemaran nama baik Jokowi? Lalu bagaimana dengan polemik keaslian ijazahnya? Perlukah Jokowi menunjukkan keijazahnya ke publik dan para penuding ijazah palsunya? Malam hari ini, Saudara, kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia. Malam, Bang Ray. Malam. Ahmad Kozinudin, kuasa hukum TPUA. Selamat malam, Mas Kozinudin. Roy Suryo, penuding ijazah palsu Jokowi. Malam, Mas Roy. Ada Freddy Damanik, Wakil Ketua Umum Projo sekaligus juga saksi pelapor. Malam. Ada Pak Suparji Ahmad, Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Malam, Pak Suparji. Dan nanti juga akan segera bergabung ada Firmanto Laksana, kuasa hukum Jokowi. Tidak hanya kami bertujuh nantinya, kita juga kedatangan dari teman-teman mahasiswa. Dan Saudara, inilah Dua Arah, saya Audrey Chandra. Bola liar polemik keaslian ijazah Jokowi terus menggelinding. Presiden ke-7 RI Joko Widodo akhirnya diperiksa sebagai pelapor dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah palsu. Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa Jokowi dan 9 saksi lainnya, termasuk sejumlah teman SMA Jokowi di Mapolresta Solo pada hari Rabu. Jokowi mengaku ijazah SMA dan S1-nya disita penyidik. 5 ijazah teman SMA Jokowi turut disita. Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SM oleh penyidik. Ya, kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada dan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Sebelumnya, kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Kozinudin dan kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara saling debat soal permintaan kubu Roy Suryo CS agar Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus dugaan pencemaran nama baik. Terlalu dini, karena apa? Penyidikannya kan masih berjalan, baru mulai ini penyidikan gitu loh. Sementara gelar perkara khusus biasanya untuk mengevaluasi hasil penyidikan ya, atau paling tidak sudah 3/4 lah. Nah, kalau baru mulai sudah gelar, sebenarnya pertanyaan apa yang mau dievaluasi? Tidak adil dong, kalau penyidikan kan posisi klien kami mau jadi tersangka. Justru sebelum jadi tersangka itulah warga negara berhak tahu apa sih yang dilakukan dalam proses penyelidikan sehingga penyidik punya keyakinan ada peristiwa pidana sehingga penyelidikan ditingkatkan kepada penyidikan. Dan kalau memang dalam konteks gelar perkara dikasih tahu, oh ini loh buktinya. Lewang buktinya aja cuma fotokopi. Sehari sebelum Jokowi diperiksa, ahli digital forensik Rismon Sianipar dan sejumlah alumni UGM melaporkan Jokowi dan Rektor UGM Ova Emilia ke Polda DIY atas dugaan skripsi palsu. Drama polemik ijazah Jokowi makin heboh setelah muncul pernyataan kontroversial mantan Rektor UGM Sofyan Effendi di kanal YouTube yang menyebut Jokowi tidak lulus dan ijazahnya palsu. Namun hanya berselang sehari, Sofyan menarik kembali pernyataannya dan meminta maaf. Melalui pernyataan tertulis, Sofyan menegaskan pernyataan Rektor UGM Ova Emilia 11 Oktober 2022 tentang ijazah Jokowi sudah sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di universitas. Sebenarnya tidak menyangka itu live streaming di YouTube itu disebarkan secara luas. Merasa terjebak nggak Pak Sofyan? Nggak dijebak, tapi kalau di frame oleh ada di framing omongan saya itu mungkin. Tapi saya nggak sadar para pencinta Jokowi, Jokowi lovers itu melalui ketuanya menyatakan akan mensuruh saya karena pernyataan di live streaming itu. Menanggapi mantan rektor yang sudah minta maaf dan mencabut pernyataannya, Wakil Rektor UGM Ari Sujito menyatakan UGM telah memberi penjelasan proporsional soal ijazah Jokowi. Saya kira UGM itu sebagai institusi akademik dan dia sudah menjelaskan secara proporsional. Dan
apa yang kita lakukan selama ini adalah bagian dari tanggung jawab akademik. Dan kalaupun tiba-tiba Pak Sofyan buat podcast dan sebagainya dan kemudian minta maaf dan seterusnya, ya itu bagian dari juga tanggung jawab beliau gitu. Karena yang jelas jangan seret juga mungkin pada urusan politik. Polda Metro Jaya telah menerima 6 laporan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait ijazah Jokowi, termasuk laporan yang dibuat Jokowi sendiri. Sebagian di antaranya telah ditemukan unsur pidana dan telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Namun penyidik belum mengumumkan siapa tersangkanya. Pertanyaan pertama saya langsung tertuju kepada Bang Freddy. Bang Freddy, jadi kasus dugaan pencemaran nama baik Pak Jokowi sudah naik ke penyidikan. Kemarin Pak Jokowi juga sudah diperiksa di Solo. Pertanyaannya, jadi sudah tahu dong bocorannya siapa yang menjadi tersangka dalam dugaan pencemaran nama baik Jokowi? Ya, jadi di SPDP juga teman-teman sudah pada dapat ya. Saya juga di panggilan saya di situ ada yang terduga pelakunya, yang diduga melakukan, udah di publik juga yang 12 orang itu. Terlapor maksudnya? Enggak, terduga pelaku yang diduga dilakukan oleh 1212. Siapa? Mas Roy. Oke, ini sebelah ya? Iya, Oke. beliau juga udah tahu, ini publik juga udah itu. Oke, Rismon, ya, Tifa, Kurnia, terus Fadilah, Egi, Michael, Abraham Samad. Lupa aku. Ya, pokoknya jumlahnya 12. Iya. Oke, dan itu semuanya akan jadi tersangka? Nah itu penyidik yang bisa itu kan. Tapi panggilan di saya diduga dilakukan oleh orang-orang itu. Kemudian saya ditanyakan satu persatu orang-orang itu kenal tidak, kenal tidak, kenal tidak. Lalu? Iya, berarti nanti kalau dalam proses penyidikan ini ternyata bukti mencukupi untuk menetapkan orang-orang itu tadi menjadi tersangka, maka akan jadi tersangka lah itu. Oke. Itu mekanisme penyidikan biasa saja. Oke, kalau orang-orang yang tadi disebutkan adalah nama Mas Roy sendiri dan kini sudah duduk di luar. Berarti artinya Anda juga sudah siap kalau ditetapkan sebagai tersangka, Mas Roy? Ya, dia juga harus siap kalau ternyata nanti prosesnya tiba-tiba saya tidak terbukti, kemudian yang di Bareskrim, kemudian terbalik, kemudian Dianya nih Pak Jokowi. Loh iyalah yang lapor siapa lagi, dan yang Oke. pelapor-pelapor itu jangan diam saja, itu bisa kita laporkan balik. Enak aja nuduh nggak ada legal standingnya, tiba-tiba main tudang-tuding, siapalah yang mengaku kemudian kami relawan, kami nggak rela gitu, enak aja ya gitu, nggak apa-apa, biarin aja. Dan Polri juga nanti akan melihat bagaimana respon masyarakat ya. Polri benar nggak? Karena yang kita lihat ini prosesnya sangat-sangat subjektif. Tapi kan kemarin sudah diperiksa sama Pak Jokowi, Pak Jokowinya di Solo. Diperiksa di mana? Di Solo, di ruangan yang sangat mewah, lounge, ya atau Polresta lounge. Wajar nggak pemeriksaan kayak gitu? Nggak wajar. Orang kalau diperiksa itu harusnya datang, kecuali dia sakit, terbaring, diinfus, nggak bisa jalan. Jokowinya masih sehat, masih teriak-teriak di Kongres PSI kok. Gitu loh, kok tiba-tiba minta diperiksa. Nanti teman saya respon itu akan minta juga diperiksa di Bali G, di Polres Bali G. Harus boleh, ya kan gitu. Saya misalnya mau diperiksa di Jogja aja deh, gitu. Harus boleh. Kalau enggak, Polri dianggap kemudian subjektif dan kemudian tidak fair. Tidak equality. Untuk melanjutkan hal itu saya akan kembali mengundang, ini yang baru datang ada Mas Firmanto, lawyer Jokowi yang kemarin juga ikut di Solo. Malam Mas Firman, silakan Mas. Ini nampaknya baru datang, jangan-jangan udah ada denger-denger di desa khusus penetapan tersangka, Bang. Mas. Iya nggak, Bang? Tawaf dulu. Ini salaman dulu ya, oke silakan Bang. Jadi ini baru datang, jangan-jangan ada yang flash nih, ada yang hot nih. Sudah denger-denger jangan ada penetapan tersangka, Bang. Iya. Saya nih. Jadi memang tadi saya sempat dengar tuh Mas Roy bilang Pak Jokowi di Polresta dan sebagainya. Bahwa memang itu dimungkinkan berdasarkan undang-undang. Namun yang pengen saya pertegas bahwa kehadiran Bapak itu bukan karena khusus Bapak. Malah karena kami mendengar di hari Senin itu ada penyidikan, ada proses yang dilakukan, maka kita mengikuti jadwal dari penyidik. Sehingga hari Rabu Bapak Jokowi mengikuti jadwal pemeriksaan dari penyidik dari Polda Metro Jaya, melengkapi semua apa yang diperlukan dalam penyidikan oleh Polda Metro Jaya, sekaligus membawa
ijazah. Di bawah semua tuh ijazah aslinya, SD, SMP, SMA, Dan disita. S1. Kemudian pihak penyidik menyita ijazah asli SMA dan S1 Fakultas Kehutanan UGM-nya. Kemudian selesai sekitar kurang lebih 3 jam tuh kemarin. 3 jam terhadap 45 pertanyaan. Dan tentu komitmen Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik akan terus mengikuti proses hukum yang Bang, jadi pada saat tadi ditanya ada beberapa puluhan pertanyaan sama penyidik nih, di situ kemudian terkonfirmasi juga atau sudah tahu nggak kira-kira siapa tersangkanya? Pertanyaannya agak tricky nih. Jadi ya tentu ada nama-nama. Hanya bukan kewenangan kami penasihat hukum untuk menyampaikan. Biarlah nanti penyidik akan melakukan penyidikannya. Terus kemudian kan sudah banyak atensi nih dari publik. Harus begini, harus begitu. Saya yakin penyidik Polri akan melakukan serangkaian penyidikan yang sangat transparan, mengikutsertakan pengawas terbuka. Oke, jadi artinya sampai dengan sekarang berarti artinya kalau tadi Bang Freddy bilang ini, Anda yakin nggak kalau misalnya Mas Roy ini akan ditetapkan sebagai tersangka? Saya tidak ingin mendahului, tapi memang ada beberapa nama. Termasuk Mas Roy? Saya melihat memang ada nama Mas Roy. Hanya saya tidak ingin mendahului karena tentu harus memenuhi unsur dan sebagainya. Biarlah nanti penyidik yang menyampaikan karena itu domain penyidik. Tapi katanya Mas Roy mau melawan Bali kalau ditetapkan sebagai tersangka ya Mas ya? Tapi saya appreciate ya pada Bang Firman. Ini gak apa-apa jujur. Ini lawyer yang benar. Lawyer yang bagus ya. Bukan tiba-tiba ada orang yang saya jamin 11.000 triliun persen Roy Suryo akan jadi TSK. Itu ngaco orang itu ya. Gitu. Artinya dia masa bisa melebihi Kapolri atau bisa melebihi Tuhan? Yang bisa memastikan itu hanya Tuhan. Gitu loh ya. Kapolri pun mau memastikan kalau tiba-tiba ada perubahan, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi di Republik ini. Sesuatu apa? Oh, tunggu saja tanggal mainnya. Sesuatu apa ini Mas Roy? Pak Bumi kali. Tsunami. Nah kalau Pak Suparji lihat kira-kira nih dari nama-nama yang ada kira-kira kan sudah naik ke penyidikan, publik bertanya-tanya kok sudah naik ke penyidikan tapi belum ada penetapan tersangkanya, akankah itu diumumkan segera Pak Suparji? Ya tidak bisa dipastikan untuk segera karena kan ada 3 yang harus dicapai dalam proses penyidikan kan. Menemukan alat bukti, membuat terang benderang perkara, baru menentukan siapa tersangkanya. Jadi tersangka itu akhir gitu loh. Setelah alat buktinya minimal 2, kemudian unsur kualitatif dan kuantitatif, dan kemudian itu terang benderang perkaranya. Maka itu kemudian baru siapa ditetapkan tersangka. Jadi menurut saya kalau kita mengatakan Mas Roy sekarang di ujung tanduk masih prematur. Karena masih ada proses panjang didahului. Saya kira nanti kalau tiba-tiba menetapkan tersangka, berbahaya. Bisa dilakukan pra-peradilan. Karena ada kesalahan prosedur, kesalahan kewenangan dalam proses penetapan tersangka, maka hati-hati oleh Polri, Polda Metro Jaya dalam menetapkan tersangka tadi supaya tidak menimbulkan dampak pra-peradilan. Perlu ada keterbukaan, perlu ada keseimbangan, dan Mas Roy dan kawan-kawan belum pernah diperiksa kan sebagai terlapor karena putusan MK 2115 harus diperiksa calon tersangka terlebih dahulu. Kan sudah diperiksa ya? Waktu penyelidikan pada waktu itu. Pada penyidikan belum pernah diperiksa. Jadi 2 hal yang berbeda. Pak Jokowi dulu pernah diperiksa di Polda, dan pada penyelidikan kemarin di Solo pada tahap penyidikan. Jadi ditunggu dulu proses pemeriksaan calon-calon tersangka kalau ada. Karena kalau gitu kita berangkat ke Solo. Dengan kemarin Pak Jokowi yang sudah diperiksa di Solo, menurut Pak Suparji, sebenarnya kalau tadi dipertanyakan juga, sebenarnya wajar-wajar aja nggak sih, sah-sah aja nggak sih dilakuinnya bukan di Polda Metro tapi di Solo? Ya memang pernah terjadi begitu. Dan alasannya penting. Kalau alasannya sakit tidak boleh diperiksa. Jadi alasannya kalau sakit, siapapun yang sakit pasti tidak boleh diperiksa. Ada pertanyaan, Anda sehat jasmani dan rohani? Maka kalau dijawab sehat, maka baru diperiksa. Nah soal tempat memang itu penyidik kadang-kadang menggunakan pendekatan siapa yang ada saksi-saksi di sana pernah dilakukan tentang itu. Cuman persoalan yang disorot kan jangan sampai terjadi diskriminasi. Nah itu yang jadi masalah kan, itu yang dipersoalkan. Gitu. Tapi kemudian kalau misalnya dari Mas Kozinudin sendiri melihatnya adalah kalau tadi dipindahkan karena dengan alasan sakit berarti artinya bisa diterima ya di pemeriksaan Pak Jokowi di Solo? Enggak terima, kalau alasannya sakit ya nggak bisa diperiksa gitu loh.
Jadi yang menjadi soal itu tadi, kalau kembali soalannya adalah transparansi, maka yang pertama harus dilakukan adalah menindaklanjuti permohonan kami untuk melakukan gelar perkara khusus agar menjadi terang benderang bagi kami penyelidikan itu apa dasarnya kok ditingkatkan ke penyidikan. Yang kedua, betul tadi, prematur sekali hari ini publik jangan diajak berpikir ala penyidik atau ala jaksa. Ala penyidik duga-duga, sangka-sangka, ala jaksa asal tuntut. Hari ini ayolah kita berpikir sebagai hakim. Yang pertama kita harus mempertimbangkan fakta, yang kedua baru kita memberikan pendapat. Soalan yang hari ini kita lihat itu kan hari ini baru hal-hal yang berkaitan dengan saudara Joko Widodo. Dan saya ingin tegaskan kasus ini justru mengkonfirmasi saudara Joko Widodo itu tidak dua hal tidak dia penuhi. Satu, dia tidak negarawan. Kedua, dia tidak kesatria. Tidak negarawannya kan sebenarnya polemik ini kan awalnya kan terkait ijazah. Kalau dia mengambil pilihan untuk menyelesaikan secara negarawan dengan menunjukkan, selesai. Yang kedua, ketika dia mengambil proses hukum, ini pendukungnya juga ikut lapor, keroyokan ini, nggak kesatria. Harusnya ini wibawaku, kehormatanku, ijazahku, kalian jangan ikut lapor, aku saja yang lapor. Nah, aku selesaikan semuanya. Jadi artinya gimana tuh Mas Firman katanya, udah tunjukin aja ijazahnya lagi-lagi. Kalau terkait itu, saya tidak sepakat ya dengan Pak Ahmad. Karena Pak Ahmad juga harus mencermati, Bapak nggak pernah ngajak siapa-siapa. Bapak melakukan pelaporan, pengaduan ya, kemudian mengajukan pengaduan itu, kemudian dalam proses didik ada nama-nama. Jadi saya sangat tidak sepakat. Dan saya mencoba berbicara sangat hati-hati hari ini. Karena tentu apa yang akan kami sampaikan itu akan menjadi highlight. Ya. Justru di laporan itu kami cuma dumas. Saudara Jokowi langsung jadi LP. Kenapa? Kan tidak adilan ini. Kenapa yang ingin saya sampaikan? Artinya kalau saya mencoba mencermati apa yang disampaikan sama Pak Ahmad, kenapa dia tidak jadi? Karena tidak cukup bukti permulaan. Pak Jokowi dengan sangat kesatria, tentu dia punya integritas. Ya, jadi dasar hukumnya atau filosofinya kenapa ada juga dugaan fitnah dan pencemaran nama baik kan tentu kan ada hukumnya kan gitu. Sehingga menurut hemat kami perlu ada penanganan yang komprehensif. Karena kenapa? Ini sudah berlanjut 2,5 tahun lebih. Dan artinya perlu juga termasuk dengan penetapan tersangka. Itu udah otomatis, bukan karena Pak Jokowi, tetapi karena mereka melanggar. Saya tidak sepakat, karena beginilah, proses inilah, kita jangan berpikir sebagai penyidik atau jaksa yang hanya menduga-duga, hanya nuntut, berpikir sebagai hakim. Faktual saja, secara normal penyidikan yang berhenti di SP3 itu banyak. Artinya tidak semua penyidikan itu berujung dengan tersangka. Ya, tapi ada tidak penyidikan yang ditarik. berhenti karena tidak ditemukan bukti SP3. Kalau, itu di framing kalau selalu ada tersangka. Yang kedua, saya ingin tegaskan, kalau tadi ada transparansi, kenapa tidak digunakan gelar perkara khusus agar kita bisa tidak percaya? diatur. Dan yang kedua, saya ingin tegaskan, kalau disampaikan bahwa ijazah itu sudah disita, saya katakan itu adalah konon. Kami belum meyakini kalau belum ada. Kan udah dibawa kemarin sama Pak Jokowi. Kemudian disita. Makanya kami akan konfirmasi nanti kalau Pak Roy diperiksa. Kan, Bang? Ya, Pak Roy diperiksa, kemudian oleh penyidik ditunjukkan sebuah dokumen. Ini asli punya saudara Jokowi. Apakah saudara telah melihat sebelumnya? Baru itu terkonfirmasi bahwa ijazah itu ada dan memang disita oleh penyidik. Tapi kalau tidak dikatakan oleh penyidik ini loh ijazahnya kemudian diperiksa Pak Roy. Ini kan hanya konon gitu loh. Karena kami tidak percaya hari ini dalam proses saya mau ini. Bang Relu, saya mau mengeskalasi pernyataan Senyum-senyum saya. nanti, gasnya nanti di tengah-tengah. Tadi kan saya sampaikan saya hati-hati, karena saya melihat masih aman-aman aja. Tapi kalau sudah menyinggung klien kami, nggak saya perlu tentu hati-hati harus lagi. menyampaikan yang faktanya. Apa jadi yang mau disampaikan? Faktanya ijazah sudah disita. Jadi bukan konon ya? Hati-hati dalam berbicara. Iya, saya katakan konon sebelum klien kami melihat dan ada tanda terima penyitaannya. Roy Suryo dan tim pasti akan bernyanyi seperti itu. Pasti. Ya, pasti. ada dan kubu Jokowi juga akan pasti menyatakan demikian. Karena fakta. Karena fakta melihat. Kalau gitu butuh. Saya belum ada berita acara penyitaannya mana? Berita acara sitanya. Dan saya belum pernah melihat berita acara sitanya. Karena bukan dipanggil, belum pernah dipanggil. Karena itu kami konfirmasi nanti Jadi panggilan. jangan lihat. Gini loh, kita ini kalau mau berdiskusi jangan konyol. Kenapa saya bilang jangan konyol? Kok bisa Anda menyampaikan ABC belum lihat? Saya ingin meluruskan bahwa Pak Jokowi sudah dipanggil, memenuhi panggilan dan sudah memberikan keterangan. Sudah memberikan itu sama, Mbak, sudah dengan memberikan penetapan dengan kenaikan status dari penyelidikan ke penyidikan dengan hanya
fotokopi. Nah, gelar perkara ini saya lurusin. Mengatakan fotokopi. Tidak pernah seperti itu karena pada saat penyidikan sudah dibawa aslinya sudah disampaikan. Iya. Nah, oleh karena itu nih. Iya. Maka menurut hemat saya dalam waktu dekat Oke. akan ada penetapan tersangka. Siapa tersangkanya? Mungkin juga tetap inilah itu. Tar dulu. Masih panjang. Masih panjang. Masih panjang.